Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10B Biokimia 2 yang beranggotakan saya Bunga Nadia Saputri dengan NIM 06. Saya Pemanusia Dewi dengan ujung NIM 50. Saya Nabila Eka Anggraini dengan NIM 58. Pada video kali ini kami akan memaparkan materi Biokimia 2 mengenai sequencing. Selamat menyaksikan. Tujuan, mahasiswa mampu mengkaji implikasi sequencing dan analisis homologi dalam kehidupan sehari-hari. Materi singkat, sequencing DNA adalah teknik untuk menentukan urutan nukleotida A, T, G, dan C dalam DNA, digunakan dalam penelitian genetika, bioteknologi, dan medis untuk menganalisis genom dan identifikasi mutasi. Teknik melakukan sequencing. 1. Metode kimia atau Maxam-Gilbert. Metode kimia Maxam-Gilbert merupakan teknik sequencing DNA yang dilakukan dengan memotong rantai DNA menggunakan bahan kimia spesifik pada basa tertentu. Fragmen DNA terlebih dahulu diberi label radioaktif, kemudian diperlakukan dengan bahan kimia yang menyebabkan pemotongan pada posisi basa tertentu secara terbatas sehingga dihasilkan fragmen dengan panjang berbeda. Fragmen tersebut dipisahkan menggunakan elektroforesis gel dan pola pita yang terbentuk dibaca untuk menentukan urutan basa. Metode ini berbasis pemutusan rantai secara kimia, namun jarang digunakan karena prosedurnya rumit, berbahaya, dan hasilnya sulit diinterpretasikan. 2. Metode enzimatik Sanger atau chain termination. Metode enzimatik Sanger atau chain termination merupakan teknik sequencing DNA yang paling umum digunakan karena lebih akurat dan relatif mudah. Metode ini dilakukan dengan menyiapkan DNA tempat, primer, enzim DNA polimerase, serta nukleotida normal atau DNTP. Kemudian ditambahkan dideoksinukleotida (DDNTP) yang tidak memiliki gugus 3 aksen OH. Selama proses sintesis DNA berlangsung, jika DDNTP terinkorporasi ke dalam rantai yang sedang tumbuh, maka pemanjangan rantai akan langsung berhenti. Hal ini menghasilkan fragmen DNA dengan panjang yang berbeda-beda. Fragmen tersebut kemudian dipisahkan menggunakan elektroforesis gel dan basa ditentukan berdasarkan pola fragmen dari yang paling pendek hingga paling panjang. Metode ini memiliki ciri utama yaitu berdasarkan penghentian sintesis DNA dan telah banyak digunakan dalam berbagai penelitian karena keakuratan dan efisiensinya dibandingkan metode Maxam-Gilbert. 3. Sequencing DNA otomatis. Sequencing DNA otomatis merupakan pengembangan dari metode Sanger yang menggunakan mesin sequencer untuk memisahkan, mendeteksi, dan menganalisis produk reaksi secara otomatis. Teknik ini memanfaatkan label fluoresen pada primer atau DDNTP sehingga identitas basa dapat dikenali berdasarkan warna tanpa menggunakan radioaktivitas. Data hasil sequencing dikumpulkan dan diolah oleh komputer untuk langsung menentukan urutan basa DNA dengan panjang pembacaan umumnya sekitar 500-1000 basa. Dalam praktiknya, terdapat 2 pendekatan utama yaitu penggunaan pewarna pada primer yang dilakukan dalam beberapa reaksi terpisah, serta pewarna terminator yang memungkinkan seluruh reaksi berlangsung dalam satu tabung. Metode pewarna terminator lebih efisien karena hanya fragmen yang berakhir dengan DDNTP berlabel yang terdeteksi, sehingga mengurangi sinyal latar belakang dan meningkatkan keakuratan hasil. 4. Sekuensi genom. Sequencing genom dilakukan untuk menentukan urutan DNA yang sangat panjang, sehingga diperlukan strategi khusus yaitu pendekatan acak dan terarah. Pada pendekatan acak, DNA berukuran besar dipecah menjadi fragmen kecil yang kemudian disequencing secara terpisah, dan hasilnya disusun kembali oleh komputer untuk membentuk urutan asli. Metode ini banyak digunakan termasuk dalam penentuan genom manusia, namun sering menyisakan celah dalam urutan. Oleh karena itu, digunakan pendekatan terarah atau primer walking, yaitu proses sequencing bertahap dengan merancang primer baru berdasarkan urutan yang telah diketahui untuk melanjutkan pembacaan ke bagian yang belum diketahui. Strategi ini lebih efisien dan mengurangi redundansi, tetapi membutuhkan waktu dan biaya lebih karena harus mensintesis primer baru pada setiap tahap. Teknik melakukan analisis homologi tingkat DNA dan protein pada gen bank. Teknik analisis homologi pada tingkat DNA dan protein di gen bank dilakukan dengan memanfaatkan program BLAST untuk membandingkan urutan yang diperoleh dengan database yang tersedia. Prosesnya dimulai dengan membuka website NCBI, kemudian masuk ke menu BLAST Sequence Similarity. Selanjutnya, urutan DNA atau protein yang telah diperoleh dimasukkan ke dalam program BLAST.
Sistem kemudian akan melakukan pencocokan dengan urutan DNA atau asam amino yang ada di database GenBank untuk menemukan kesamaan yang signifikan. BLAST bekerja dengan mencari kecocokan dengan skor tinggi dan memperluas keselarasan tersebut untuk mendapatkan hubungan homolog yang paling kuat. Hasil analisis ini digunakan untuk menentukan apakah urutan tersebut memiliki kemiripan dengan urutan lain yang telah diketahui, sehingga dapat disimpulkan fungsi dari urutan baru berdasarkan kesamaan tersebut. Kesimpulan, teknik sequencing DNA digunakan untuk menentukan urutan basa melalui beberapa metode seperti Maxham-Gilbert, Sanger, sequencing otomatis, dan sequencing genom. Dan dengan metode Sanger dan otomatis lebih banyak digunakan karena lebih efisien dan akurat. Setelah urutan diperoleh, dilakukan analisis homologi menggunakan BLAST pada GenBank untuk membandingkan dengan database yang ada. Hasil perbandingan ini memungkinkan peneliti mengetahui kesamaan urutan dan menyimpulkan fungsi gen atau protein, sehingga sequencing DNA dan analisis homologi saling melengkapi dalam memahami peran biologi suatu gen. Sekian video dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum